Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bawa loyang pakai tali. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Naik kapal bendera biru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Obat nyamuk taruh di kamar. Orang gemuk naik ke mimbar. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pada saat ini kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bagilah hamba-Mu yang berani ini menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kabar berita Natal saat ini. Kuasai hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu, dan kuasai jemaat-Mu akan kami bersama-sama mengerti apa yang maksud Tuhan sampaikan melalui berita Natal pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Jadi 3 ayat saja. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Kita akan membaca bersama-sama. Dimulai dari ayat 21. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau melihat ayat ini adalah berita Natal. Kira-kira siapa yang menyampaikan berita Natal ini? Manusia atau makhluk halus? Siapa? Makhluk kudus, yaitu malaikat. Ini firman yang disampaikan oleh malaikat. Jadi rupanya peristiwa Natal atau kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi peristiwa yang sangat istimewa. Karena yang memberikan pengumuman berita Natal adalah malaikat sendiri. Dan malaikat itu menyampaikan berita Natal ini tidak hanya kepada Yusuf atau Maria secara terpisah, tetapi juga kepada gembala-gembala di padang dan juga orang Majus. Ini Bapak Ibu bertanya, loh, kan orang Majus diberitakan melalui bintang kejora, iya, bintang yang bersinar. Tetapi pada saat pulang setelah menengok atau melihat Yesus, malaikat memberitahu agar pulang melalui jalan lain. Jangan lagi lewat Herodes lagi gitu. Jadi malaikat ini sangat berperan di dalam media pemberitaan tentang kelahiran Kristus Yesus. Kalau yang memberitakan manusia mungkin kita saja bisa sanksi, bisa ragu, benar apa enggak. Tetapi yang berkata ini benar-benar malaikat, warga surgawi, bala tentara Tuhan, satu kampung halaman dengan Tuhan, yaitu di surga. Ini sungguh luar biasa ya. Jadi kalau pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia melalui penghapusan dosa dari penebusan Yesus, itu yang menyampaikan ini malaikat, bukan manusia. Awalnya ini malaikat.
Jadi nggak usah diragukan lagi kalau masa ada Tuhan jadi manusia, lalu ada pengorbanan dari Tuhan untuk semua orang. Ini yang memberitakan malaikat warga surga sendiri, bukan manusia. Ya. Jadi malaikat meyakinkan kita posisi dan peran Yesus, tetapi juga menepiskan keraguan kepada kita, siapakah Yesus itu. Kalau manusia bisa jadi kita ragu, tetapi malaikat yang berbicara, tidak ada alasan rasanya bagi kita untuk ragu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi berita Natal itu penting sehingga harus disampaikan oleh lidah malaikat, bukan lidah manusia. Nah, Yesus datang adalah sebagai jawaban. Jawaban atas apa? Ada dua hal di sini. Jawaban atas persoalan keselamatan, dan yang kedua jawaban atas persoalan hidup manusia. Yang pertama, Yesus adalah jawaban atas persoalan keselamatan. Ayat 21. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di sini diperkenalkan nama Yesus. Dan ayat 23 diperkenalkan julukan Immanuel, Allah beserta kita. Yang memberitakan tentu saja malaikat, ya. Jadi dikatakan di sini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kata Yesus sendiri artinya adalah penyelamat atau juru selamat. Yang diselamatkan atau dilakukan adalah Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi di sini Yesus saja belum lahir, tetapi malaikat sudah bicara tentang kematiannya. Lahir aja belum bicara tentang kematian Yesus. Kemudian Yesus diutus Bapa ke bumi ini tidak jadi sebagai Allah, tidak hanya duduk di tatanya di surga, tetapi juga dia peduli pada manusia, turun langsung mati menjadi tumbal atas kesalahan manusia, tumbal atas pelanggaran manusia, dan juga tumbal atas kejahatan dan dosa manusia. Nah, kalau ada kata diutus, ya mungkin orang agama lain tetangga kita. Nah, kalau utusan itu kan nabi, itu bukan Tuhan. Betul seperti ini? Kalau utusan itu sama dengan nabi. Tapi jangan lupa, kalau nabi adalah manusia yang diutus Tuhan, tapi Yesus adalah anak yang diutus Bapa. Beda banget, sama-sama sebagai oknum ilahi, yaitu. Nah, kenapa yang diurusi dosa? Karena dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius. Sangat serius. Saking seriusnya, sampai Allah itu harus turun dan mati untuk kita. Tidak ada jalan pintas. Harus Allah sendiri yang turun menyelamatkan jadi manusia, sehingga bisa disalib dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, banyak agama mengajarkan keselamatan, tetapi sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Ya, karena kita meraihnya dengan usaha sendiri, dengan kemampuan sendiri, kekuatan sendiri. Padahal
keselamatan itu sesungguhnya adalah hanya dari anugerah Yesus, kasih karunia Yesus. Ya, amin. Coba kalau kita melihat di dalam Yohanes 3:16, mungkin pada hafal semua ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya dan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagus semua, kalian ahli-ahli Taurat. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, ada yang tahu? 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku. kalian bukan ahli Taurat. Bukan aku, Pak. Ya. Jadi keselamatan itu adalah anugerah, bukan amal, bukan dengan ibadah atau kebaikan kita. Kalau keselamatan itu bisa dilakukan dengan sedekah, tentu hanya orang-orang kaya saja yang bisa menikmati keselamatan. Betul? Jadi kalau yang memberi sedekah itu harus ikhlas, yang menerima sedekah itu juga harus ikhlas. Kalau dikasih baju-baju bekas, pada mau apa enggak? Dibuang. Dibuang dekat-dekat pohon pisang itu ya, di foto-foto. Lalu juga di sekolah SD itu umur-umuran. Cara jinjak ke jimbo, baju kordore, kanvas, banyak sekali. Soalnya jin sih, Pak. Jin ya. Itulah, kan yang diberi itu malah yang nggak ikhlas. Mereka punya gengsi, punya martabat, martabat ya, punya status. Jadi mereka nggak mau diberi baju-baju bekas, walaupun baju lama nggak apa-apa berkali-kali daripada baju bekas itu. Ada gengsi. Lalu dikasih makanan sarimi, supermi juga, protes juga. Dikasih makan sarimi supernya apa nggak merusak lambung saya? Wah, berapa ya bantu orang Cianjur ya? Dikasih tenda buat minum, wah dikelotok, pas saya bocor, lebih baik bocor daripada diberikan dari agama. Lalu diberi tenaga medis bagi juga, wah ini dari agama lainnya, lagi doanya orang lain. Jadi kalau keselamatan ini dengan sedekah, dengan amal itu berat ya, banyak syaratnya itu. Bapak Ibu dan komunikasi Tuhan. Nah, jadi Allah itu turun sendiri dari atas ya, ke bawah. Turun di tempat dari atas yang maha tinggi. Makanya disebut sebagai Allah yang transenden. Karena dari jauh Allah yang maha tinggi turun ke bawah. Menjadi Allah yang imanan. Imanan apa? Ada di hati kita masing-masing. Dia jauh tapi juga dekat. Saya berikan gambaran seperti ini. Waktu di Karanggude, di sebelah saya ada sumur. Sumur itu punya Pak Toto. Ya, saya di desa ngasuh di situ ya. Menimba air. Waktu menimba saya kaget. Ternyata di dalam sumur itu ada ayam yang berenang-renang, hampir mati. Berenang terus berenang. Nanti udah capek lemes, nanti kepalanya masuk ke air, luk, sampai kapan itu? Harus gerak terus. Kalau kaki nggak gerak, lemas bisa tenggelam dan mati. Jadi dirinya sendiri tidak bisa menolong diri sendiri, apalagi bulunya itu basah kuyup. Mana mungkin bisa terbang ke atas, tidak bisa. Jadi terus gerak sampai mati gitu. Lalu pertolongan dari siapa? Dari manusia. Saya melihat di situ, oh ada ayam, jago, hampir mati. Cepat turunkan timba,
Ditolongnya aja susah banget. Oh, ke sana malah ke sini sih, malah ke sini gitu. Tapi akhirnya masuk set, tarik. Melepaskan. Capek banget ayam ini. Kok. Tapi selamat itu. Nah seperti itu kita tidak, manusia seperti tidak berdaya seperti itu, melompat dengan kekuatan sendiri apapun nggak bisa. Wong kita melompat ke gendeng aja nggak bisa, ke apalagi masuk surga yang lebih tinggi lagi. Jadi harus membutuhkan orang untuk menyelamatkan kita. Ya. Jadi keselamatan itu adalah karena anugerah, bukan kekuatan diri. Dan penyelamatan Allah itu timbul karena kasih dan empati dari Allah sendiri melalui Kristus Yesus. Kemudian yang kedua, pertama ada jawaban atas persoalan keselamatan ayat 21. Sekarang yang kedua, Yesus adalah jawaban atas persoalan hidup manusia. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kok disebut anak darah? Betul, Maria anak darah. Ya karena dia masih virgin ya, perawan. Cuma dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi penebus dosa itu ada di dalam perut Maria sendiri. Itu Tuhan. Ya. Akan disebut manusia, harus lahir melalui rahim manusia. Nah, kata anak darah itu sama dengan perawan. Karena dari kata almah, ya almah itu lebih berkonotasi sebagai perawan. Dan memang untuk ayat 25 juga dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, maksudnya dengan Yusuf, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi sampai melahirkan aja nggak pernah kembul, tidak pernah menghampiri istri. Itulah keajaiban Tuhan ya. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Dari kata Imanu yang artinya beserta kita, sedangkan El adalah Tuhan. Kalau ada unsur El sama dengan Tuhan. Contohnya El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Lalu kata Israel, ada kata El. El itu Allah, Isra itu pangeran atau anak. Jadi Israel itu anak Allah ya. Oke. Banyak sekali terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia banyak yang mengalami stres, betul, stres, depresi, nervous, frustasi, putus asa, galau, gelisah, ketakutan. Apalagi tahun depan, tahun 23, seorang pemerintah penyelenggara negara, yaitu presiden sekelas Jokowi saja berkata, tahun depan situasi negara akan gelap. Gelap dalam perekonomian atau dalam kita tahu ya. Nah, itulah makanya Yesus datang sebagai Immanuel yang akan menyertai kita, sehingga kita tidak akan gelap, tapi masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Amin. 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 Ya, itulah. Nah, kita akan lihat di dalam Matius 11 ayat 28. Itu adalah jaminan bahwa Allah itu Immanuel. Matius 11 ayat 28, mungkin pada hafal semua ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalian benar-benar ahli Taurat. Luar biasa. Nah, itu penyertaan Tuhan sebagai jaminan. Jadi kalau yang berbicara manusia sekalipun presiden,
itu di bawah Kristus sendiri, firman Tuhan. Aminkan bahwa Allah menyertai kita. Immanuel. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ketika saya masih SD kelas 1 2 itu tinggal di sebuah rumah di dekat SMA Buderan, Pekanbagan. Nah, kalau tiap malam saya takut agak lagi takut bener. Apalagi kalau melek malam-malam gitu. Biasanya kalau mau tidur itu dongengin dulu sama ayah saya. Ya tentang Cinderella Laras itu ya, jagonya itu. Lalu juga tentang Joko Tingkir, tentang terjadinya Danau Rawapening dan sebagainya. Menarik sekali, ini tidur. Saya senang kalau dikelola sama ayah dekat saya. Saya ngekal. Nah, tapi kalau malam bangun jam 1 malam, kadang-kadang saya sering dikelitiki. Dari bawah Abin itu keluar kayak gini. Nanti kelitiki saya gini. Dek. Saya ketakutan sekali. Nanti masuk lagi. Slup. Ya. Nanti keluar lagi tangan itu bukunya panjang. Kelitiki saya pun. Saya berteriak keras-keras, Bapak, Pak. Baru bapak saya terbangun, ada apa? Saya nggak cerita. Bubunang kene Pak, tidur dekat saya, tidur. Tapi saya juga terus melihat di samping Aben. Tapi benar-benar keluar lagi ini. Pak, masuk lagi gitu. Kenapa Jani? Pak, ana nang ambil nang wong apa yo? Ayah saya mengambil baterai disorotin, enggak ada apa. Aneh sekali itu. Saya takut, saya punya didampingi ayah saya. Saya harus disertai ayah saya kalau tidur. Itu tidak cuma sekali, sering. Kadang-kadang jam 1 melek sendiri, enggak tidur. Dari lubang angin keluar seperti apa itu? Seperti arang gede, merengamah muruk. Dia bisa melayang, gini saya lihat. Melayang. Lah saya tidur sih dekat ayah, ibu. Melayang, kok deket-deket saya gini. Seperti mau berkomunikasi aja, saya nggak tahu itu apa. Jenis makhluk apa itu. Pak, iya Pak. Apa? Nanti pulang hilang gitu. Lewat lubang anginnya lagi hilang. Dan yang menakutkan itu yang ketiga ini. Saya tidur dengan ayah, sebelah saya adik saya si Narto juga namanya. Saya tidur, nah ini ayah saya. Dongengnya tidur. Sekitar jam 1 saya terbangun. Gerama-gerama, ayah saya nggak ada. Ternyata di sebelah Amben sana, ya tempat tidur sana bersama adik saya kecil itu, bersama ibu di sana. Tapi saya lihat di pojokan itu ada yang berdiri. Apa sih? Saya takut. Balik lagi gini. Terus balik. Agak lama saya ngintip lagi. Di antara dua tempat ini, Amben tempat tidur di tengah-tengah ada malah berdiri putih gitu. Saya takut sekali. Langsung pegang adik saya Narto gini. Jatuhnya mendekati malah saya. Dipegang perut saya. Sekarang sama kaki saya. Gelundung. Seperti setrum itu rasanya. Setrum berbawat. Kring gitu. Gelundungkan lagi. Tarik lagi. Mau gambling ke Amben. Disuruh lagi. Terus ini gue main-main saya. Saking gak tahannya saya berteriak. Pak. Langsung hilang. Mana. Paling lampunya terang gitu loh. Itu waktu saya masih kecil SD itu banyak yang seperti itu. Tapi setelah masuk ke sekolah minggu, mengikuti pelajaran Alkitab di sekolah minggu, hilang, gak ada sama sekali. Gak ketemu lagi. Ini benar-benar terjadi. Jadi perlunya ya seorang anak itu didampingi oleh ayahnya. Tuhan juga
merendahkan diri mendampingi kita tiap hari. Jadi kalau kita ada persoalan, masalah apapun, dia siap untuk mendampingi kita. Amin. Amin. Ya. Jadi di dalam ketakutan dia beri kekuatan kepada kita, keberanian juga. Itu. Jadi Tuhan tidak okang-okang kaki atau terus berada di tengah-tengahnya di sana, tapi benar-benar mau turun untuk kita. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, saya juga punya anak ya di Jogja, namanya Adi. Nah, suatu hari ketika awal-awal COVID itu, dia kayaknya kena virus juga. Ya semua belum populer ada virus COVID. Nah, yang terjadi dia sampai dokter aja nggak tahu. Dia diinfus tidak boleh ditemani oleh siapapun. Betapa menakutkannya bagi seorang pasien COVID ya. Sangat menakutkan. Tidak boleh ditemani. Suasana sungguh menakutkan. Tidak yakin akan sembuh. Lalu begitu menderita seorang yang terkena COVID ya. Menderita, lalu kesakitan luar biasa. Keringat mengucur deras. Susah bernapas. Paru-paru seperti mau meledak. Awal-awal kena COVID seperti itu. Tidak boleh ditemani. Bisa saja sewaktu-waktu maut menjemput itu. Nah, pada saat itu rasanya kalau namanya uang, jabatan, kedudukan, gelar, pangkat, popularitas, itu seakan-akan tidak berarti sama sekali pada saat itu. Yang dibutuhkan adalah seseorang yang mendampingi dan menemani, memberikan kekuatan. Itu saja. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tahu bahwa natur manusia itu memang membutuhkan orang lain. Makanya manusia disebut sebagai makhluk sosial ya, atau sokon politikon kalau bahasa Belanda. Manusia membutuhkan orang lain, harus ada interaksi, harus ada komunikasi. Kalau di penjara, kalau seorang yang ditempatkan sel tersendiri, itu beda dengan yang bareng-bareng orang lain. Kalau yang sendiri biasanya mudah sakit-sakitan atau gampang mati, karena tidak ada curhat. Jadi Allah tahu bahwa kita sangat membutuhkan pendampingan, penyertaan. Bapak Ibu, berharap pada manusia sih ya boleh-boleh saja untuk hal-hal tertentu. Tapi jangan lupa bahwa sumber pengharapan itu adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang akan menyertai kita. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, and Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Heart no hear, the angels sing, to listen what they say. And Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Selamat Natal dan tahun baru, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, pada siang hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Betapa kedatangan Tuhan ke dunia ini pada saat Natal seperti ini Tuhan, sungguh sangat berarti bagi kami semuanya.
Tuhan siap untuk mendampingi kami, menyertai kami sekalipun tahun depan terasa sebegitu suram dan gelap, Tuhan, yang disampaikan oleh kepala negara. Tapi di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan terang dan jalan keluar. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang tentu akan mendapatkan perhatian istimewa dari Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, dan kami sudah selesai memperkatakan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.